Baik teman-teman, kabar yang sangat mengusik yang kita bicarakan saat ini yaitu dari pakar psikologi forensik, yaitu Reza Indragiri Amrita. Saya ingin ke Bung Reza. Tadi ada garis merah, nggak ada garis merah, terus ya sama-sama ngelihat langsung. Terus tadi soal apa namanya? Tadi saya sampai lupa tuh. Silakan. Dari yang diperagakan barusan saja, izinkan saya untuk tidak percaya pada mereka berdua. Tidak percaya pada mereka berdua. Dua-duanya, oke. Jadi percaya sama siapa ya? Sama Tuhan ya pastilah ya. Kenapa? Sama-sama mata awam. Apalagi Bang Al-Katiri, maaf kata, pakai kacamata. Seberapa akurat kemudian hasil penglihatan beliau itu. Demikian pula beliau, saya tidak tahu apakah beliau semestinya harus pakai kacamata atau tidak. Tapi itu persoalan lain. Yang ingin saya katakan begini. Sebentar, saya ini yang berhak. Ya. Karena saya PH-nya, dia bukan siapa-siapanya. Nggak boleh dekat dia jauh. Karena itu saya katakan tadi. Saya bukan dari setengah meter jarak. Setengah meter tadi kata Pak Alkitri. Setengah meter ini nih meja seperti saya hitungan senti. Mau setengah meter, mau nempel kalau bukan ahlinya nggak bisa. Sampai saya tahu bahwa ijazah itu tipis. Tidak seperti ijazah pada umumnya. Terima kasih. Mau 3 meter kalau ahli ya bisa. Iya loh, mau setengah meter mau tempel gini ya nggak bisa. Karena itu saya ulangi supaya tidak ada salah paham nih Pak Al-Katiri. Dari yang diperagakan tadi, izinkan saya untuk tidak percaya pada keduanya. Karena mata awam semua ini. Mata awam ya. Baik teman-teman, ini yang disampaikan di acara Rakyat Bersuara kemarin malam lah. Mata awam gitu. Begini. Berbulan-bulan saya sempat bincang dengan Dr. Tifa, dengan Mas Roy, dengan Bang Rismon, dengan Bang Rifai, penasihat hukum Pak Jokowi, dengan Bang Yakub juga kami undang ke Madilog Sayang Beribu Sayang. Jangankan menolak, menggubris pun tidak, itu sangat kami sesalkan. Tapi persoalannya adalah begini. Kenapa datang ya? Bang Yakub. Oh, Bang Yakub, PH-nya Pak Jokowi. Sebetulnya kami juga. Tapi belum berkesempatan untuk hadir. Beliau tidak merespon. Tidak merespon. Tapi ada Bang Rifai, alhamdulillah. Kira-kira anaknya. Begini. Siapa itu? Dari perbincangan dengan orang-orang yang saya hormati ini, saya menganggap sebetulnya ini bisa menjadi topik yang pelik sekaligus asik untuk dibikin panjang. Ijazah ini? Sepanjang tetap berada dalam koridor diskusi saintifik. Oke. Dan wajib untuk kemudian terus dikawal? Terus. Tapi saya terperanjat begitu kemudian kasus atau topik ini berbelok tajam menjadi persoalan hukum. Kenapa? Tanpa maksud saya untuk pro atau kontra, saya khawatir. Kalaulah ada ilmuwan yang masuk penjara, apakah itu akan memunculkan efek trauma bagi ilmuwan-ilmuwan lain untuk melakukan penelitian ke depan? Saya tidak berpretensi untuk meramal bahwa nama-nama ini akan masuk penjara, tetapi sebagai manusia saya tidak bisa memungkiri munculnya imajinasi horor sedemikian rupa gitu ya. Nah, lantas bagaimana mengatasinya? Karena masalah ini sudah kadung sampai di kantor polisi, dan hitung-hitungan saya mediasi sepertinya sudah jalan buntu, tersisa satu jalan yaitu litigasi. Kalau litigasi maka sudah akan ada orang yang duduk di kursi terdakwa. Kalau vonis hakim mengatakan terbukti sah dan meyakinkan, bersalah dan seterusnya, apa boleh buat status terdakwa akan berubah menjadi terpidana. Tapi saya ingin mengirim pesan kepada Bapak Ibu yang mulia para hakim. Hitung-hitungan saya ini masuk ke persidangan, Mas Ahmad. Jadi masuk persidangan. Hitung-hitungan saya ini akan masuk persidangan. Sehingga izinkan saya untuk menyapa dengan segala hormat Bapak Ibu Hakim. Begini. Tahun 95 silam ada perkara bagus di Amerika. Yaitu perkara O.J. Simpson. Seorang olahragawan yang didakwa telah membunuh istrinya sendiri. Kita bisa bayangkan bahwa di ruang sidang itu jaksa tentu berbekal hasil kerja penyidik membawa hasil uji forensik. Hasil uji forensik itu ditunjukkan kepada juri dan juga kepada hakim dengan pesan satu. Percayalah juri, percayalah hakim, hasil uji forensik ini membuktikan tak ada lain tak bukan yang melakukan pembunuhan itu adalah saudara terdakwa, O.J. Simpson. Yang membawa siapa sekali lagi hasil uji forensik ini adalah jaksa. Berbekal hasil kerja laboratorium penyidik alias polisi. Tapi apa kata hakim? Apakah hakim serta-merta percaya? Hakim justru pada persidangan itu memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yaitu O.J. Simpson dan penasihat hukumnya
Coba kalian lakukan cross examination terhadap barang bukti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan tandingan atau cross examination oleh pihak terdakwa, maka berikutnya kepada juri dan kepada hakim diperlihatkan dua versi uji ilmiah. Oke, teman-teman, yang dia sampaikan di acara Rakyat Bersuara kemarin itu, dia datang tidak untuk mengomentari masalah asli atau palsunya ijazah Jokowi, tapi dia berbicara tentang soal prosedur penanganan kasus ini. Dan ini komentar selanjutnya kita dengarkan. Satu versi dari pihak jaksa, satu versi dari pihak terdakwa. Awalnya publik Amerika Serikat meramal karena hakim, jaksa, polisi ada dalam mata rantai sistem peradilan pidana, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim akan percaya pada hasil uji forensik dari pihak polisi. Tapi boleh percaya boleh tidak, terjadi kegegeran luar biasa karena ternyata hakim mengatakan, juri juga mengatakan, barang bukti yang sudah dilakukan uji forensik oleh pihak penyidik mengalami 3C. Compromised, sudah diatur sana, dicocok-cocokkan ke sini dan seterusnya. Corrupted, sudah dipotong di sana, dipenggal sini dan seterusnya. Dan yang ketiga, contaminated, bahwa barang bukti itu tidak lagi steril tapi sudah terkontaminasi. Hilirnya apa? Ternyata juri, hakim lebih percaya pada hasil uji forensik yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Vonis hakim apa? Bebas O.J. Simpson. Ada 3 pembelajaran penting dari perkara atau dari persidangan O.J. Simpson ini. Pertama, apa yang diperagakan di ruang sidang itu menjadi salah satu persidangan yang meletakkan dasar bagi psikologi forensik untuk membangun efficacy norma efficacy. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya, tapi elaborasinya seperti ini. Psikologi forensik, tanda petik secara usil, jahil, dan tengil, mengatakan bahwa sesungguhnya kita bisa menilai kualitas putusan hakim bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan legal dan sejenisnya. Tapi kualitas putusan hakim justru bisa kita tangkap pada seberapa jauh hakim di dalam putusannya bisa memahami, mengkritisi, dan mengambil sintesis atas perspektif keilmuan non-hukum di ruang sidang. Saya membayangkan menegakkan efficacy norm ini susahnya minta ampun. Saya pernah berbincang dengan hakim. Saya tanya, boleh saya tahu, Bapak Ibu mempelajari ilmu psikologi berapa tahun? Berapa semester? Berapa mata kuliah? Berapa SKS? Rata-rata menjawab hanya 2 SKS. Itu psikologi. Lalu saya bertanya, seberapa jauh ya? Dengan segala hormat ini, Bapak Ibu akan memutuskan nasib manusia berdasarkan perilaku dan proses mental mereka ketika melakukan pidana. Tapi dengan pemahaman dan pelajaran psikologi yang hanya 2 SKS, seberapa jauh Bapak Ibu hakim akan bisa memahami kompleksitas perilaku dan proses mental orang yang melakukan pidana? Barangkali pertanyaan yang sama bisa diajukan. Bapak Ibu hakim yang saya hormati, berapa tahun, berapa bulan, berapa mata kuliah, berapa SKS Bapak Ibu belajar tentang telematika, tentang digital, tentang fotografi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dengan segala hormat, hakim-hakim kita tidak cukup punya pengetahuan. Oke, inti dari komentar saya Indra Giri ini dari Rakyat Bersuara kemarin tuh fokus pada kekecewaannya, trauma ilmuwan yang menurut dia kalau istilahnya kecewa lah, dan kasus ini sudah bergeser ke ranah masuk hukum. Kenapa dia kecewa? Karena yang menurut dia langkah membawa kasus ini ke polisi bisa membuat para ilmuwan forensik kita trauma atau enggan
lagi memberikan ekspor opinion mereka di ruang publik dan persidangan di masa depan. Dan bukan sekedar isu politik, yes or no. Ini sudah menyentuh nasib keilmuan kita. Dan saya pribadi setuju dengan dia. Mengkritisi dan mensintesis perspektif keilmuan terkait perkara ini, maka izinkan saya untuk bertanya-tanya. Seandainya mekanisme efikasi norm itu ditegakkan, bagaimana kualitas hukum atau kualitas putusan hakim nantinya terkait 3 orang ini? Berkualitaskah atau tidak? Karena saya tidak begitu yakin bahwa hakim-hakim kita selaku sarjana hukum telah mempelajari bidang keilmuan non-hukum, yaitu digital, informatika, matematika, dan seterusnya pada kadar yang memadai. Itu Sarannya menurut saya isu sensitif dan teknis seperti keabsahan dokumen ini diselesaikan melalui uji silang cross examination secara terbuka dan ilmiah. Libatkan pakar forensik dokumen, pakar linguistik forensik. Kenapa harus langsung dibawa ke polisi? Itu pertanyaannya. pembelajaran pertama. Pembelajaran yang kedua. Dari persidangan O.J. Simpson itu kita tangkap bahwa ternyata hakim menegakkan fairness terkait akses kedua belah pihak terhadap barang bukti atau objek perkara. Ketika saya hadir sebagai ahli dalam persidangan kasus Subang atau juga kasus Cirebon, hal ini saya pertanyakan. Seberapa jauh otoritas penegakan hukum kita, baik itu polisi ataupun nantinya hakim, memberikan akses yang setara kepada kedua belah pihak untuk melakukan uji dan uji tanding, examination dan cross examination terhadap objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi itu. Fairness-nya ada atau tidak? Kalau sekiranya di ruang sidang nanti hakim tidak memberikan kesempatan yang setara bagi examination dan cross examination, bagi hasil uji forensik oleh penyidik dan uji forensik oleh pihak terdakwa, maka izinkan saya untuk bertanya lagi, lantas fairness-nya di mana persidangan itu nantinya? Saya bertanya. Jika setiap perbedaan harus diakhiri dengan lapor hukum, maka siapa lagi yang berani bicara di negeri ini? Dan kritis di negara ini, siapa yang berani memberikan analisis ilmiah jika unsurnya akan dipidana? Ini adalah presiden yang sangat buruk bagi kebebasan pendapat di perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Apakah pernah dilakukan uji pembanding forensik oleh pihak luar? Saya tidak Indonesia akan pukul rata, tapi dari persidangan-persidangan yang pernah saya hadiri sebagai ahli, harus saya katakan tidak ada cross examination. Tidak ada atau tidak pernah ada? Dari persidangan yang saya hadiri sebagai ahli, tidak pernah ada. Tidak ada. Ya, artinya Anda tidak pernah menemukan itu. Tidak pernah menemukan itu. Oke. Artinya hasil uji forensik semata-mata mengandalkan satu pihak, yaitu dari pihak penyidik saja. Nah, itu. Terdakwa tidak diberikan kesempatan. Bentar, dulu Bang Rismon pernah melakukan uji pembanding waktu Jessica. Karena ahli. Kan tadi saya Seperti katakan itu. Mas Aiman, di persidangan yang Ya, saya nggak apa-apa. hadiri. Artinya memungkinkan ketika ini dilakukan nanti uji pembanding dari Makanya forensik. saya bertanya, saya tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Pelajaran ketiga. Mas Roy tahan diri dulu Mas. Dengan segala hormat saya berharap tidak diinterupsi. Yang boleh menginterupsi saya hanya Mas. Jangankan yang lawan, yang sama seiring aja. Megang mic-nya saya anggap sudah ancang-ancang. Siap. Oke, silakan. Poin yang ketiga. Dari kasus atau dari persidangan O.J. Simpson itu, ternyata juri dan hakim lebih percaya terhadap uji saintifik pihak yang sudah didudukkan di kursi pesakitan.
hakim, juri ternyata teryakinkan bahwa hasil kerja kolega sesama otoritas penegakan hukum, yaitu jaksa, polisi, berikut laboratorium forensiknya, hasil kerja mereka terhadap barang bukti sudah mengalami compromised, corrupted, dan contaminated. Itu artinya, jangan kecil hati. Ruang sidang nanti semoga tetap memberikan peluang kepada kita semua untuk pada akhirnya sampai pada sebuah simpulan. Hasil uji saintifik manakah yang kita percaya? Sampai pada simpulan ujungnya, apakah ini ijazah asli atau palsu adanya? Oke. Sedikit tambahan, Mas. Enggak, supaya teman-teman ingat kasus O.J. Simpson. O.J. Simpson itu dulu pemain basket terkenal, kemudian pada tanggal 12 Football, Mas. Football terkenal, kemudian pada tanggal 12 Juni tahun 94 ditemukan pembunuhan di rumah Michael, itu istrinya O.J. Simpson dan temannya Michael. Kemudian O.J. Simpson dikejar waktu itu, ini menarik banget dari sisi videografi, karena saya nonton waktu itu di CNN, mobil Bronco putih dikejar dari atas, itu luar biasa. Yang menarik tadi yang ceritakan Mas Reza. Kenapa? Pada saat sidang, O.J. Simpson itu men-challenge ya sebuah sarung tangan berdarah. Yang sarung tangan itu dijadikan bukti utama. Ternyata dia meminta satu hal, koreksi kalau saya salah, Mas Reza. Coba sarung tangan itu dipakai oleh O.J. Simpson, muat enggak? Ternyata sarung tangannya enggak muat. Berarti sarung tangan siapa yang berdarah? Kok bisa O.J. Simpson yang kemudian pidana? Nah, saya jump up ke sini. Pada kasus ijazah ini ada orang yang berkacamata. Dan sekarang orangnya tidak pernah dikenal berkacamata. Itu aja sampel. Orang itu layak nggak, pernah nggak dia berkacamata, dan minus berapa kok tiba-tiba dikatakan hilang, nggak bisa beli lagi. Itu aja udah sampel, ya nggak masuk akal. Itu terima kasih Bang Reza atas cerita O.J. Simpson. Oke, baik teman-teman, apa komentar Anda terhadap kekhawatiran pakar forensik Reza Indragiri ini? Apakah Anda merasa langkah hukum adalah langkah cara yang salah? Apa Anda setuju bahwa seharusnya isu ini diselesaikan di meja ilmiah, bukan di meja penyidik? Jangan lupa like and share, juga subscribe yang belum. Oke, terima kasih.